Sing dijenengi pasar setan itu dinamakan pasar Miyeng. Itu kalau orang yang pinter kesedik dan yang lawu, belanja apapun bisa di situ. Hai sobat, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengar Gunung Lawu? Panorama yang indah, atau tempat rekreasi? Memang Gunung Lawu merupakan gunung yang punya beragam panorama memukau. Terletak di perbatasan kabupaten, Gunung Lawu juga memiliki 3 puncak yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Tak cuma keindahannya, Gunung Lawu menyimpan segudang misteri bahkan disebut sebagai sarangnya makhluk astral. Berikut 7 misteri yang terdapat di Gunung Lawu. 1. Pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya, dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Gunung dengan nama asli Wukir Mahendra ini memiliki 3 puncak yang masing-masing puncaknya menjadi tempat sakral di Tanah Jawa. Puncak pertama, Hargo Dalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya kelima. Puncak kedua, Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon penasihat spiritual Sang Prabu Brawijaya. Sementara puncak ketiga, Hargo Dumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Setiap orang yang hendak pergi ke puncak Lawu harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar si pelaku diyakini bakal bernasib nahas. Sejak zaman Prabu Brawijaya kelima inilah hingga Kesultanan Mataram banyak upacara spiritual diselenggarakan di Gunung Lawu. Sehingga Gunung Lawu akhirnya dijadikan pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa. Di kaki gunung ini juga terletak kompleks pemakaman kerabat Raja Mangkunagaran, Astana Girilayu dan Astana Mangadek. 2. Dilarang berbuat dan berkata sembarangan. Bagi para pendaki tentunya sudah tidak asing lagi dengan larangan atau pantangan saat mendaki Gunung Lawu. Setiap orang yang ingin datang ke wilayah tersebut, diwajibkan memahami dan mematuhi aturan yang ada. Contohnya, berkata kasar, merusak alam hingga berbuat tidak senonoh sangat dilarang. Apabila melanggarnya, konon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti diikuti oleh sosok tak kasat mata. 3. Pasar Setan. Sing dijenengi pasar setan itu dinamakan pasar Miyeng. Itu kalau orang yang pinter kesedik dan yang lawu, belanja apapun bisa di situ. Gunung Lawu juga dikenal dengan keberadaan pasar setan. Mitos ini pun menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat, khususnya di kalangan para pendaki. Cerita tentang pasar setan ini sangat tersohor di kalangan pendaki. Tak sedikit cerita yang pernah mendaki ke Gunung Lawu, mereka mendengar suara bising atau keramaian layaknya seperti di pasar. Akan tetapi itu hanyalah suara, namun penampakannya tak terlihat oleh mata. Bagi yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu, pasti tak asing dengan nama Pasar Setan. Lokasi tersebut berupa sebuah lahan di lereng Gunung Lawu yang penuh dengan ilalang dan angin yang berhembus cukup kencang. Konon, ketika melewati lokasi tersebut, para pendaki sering mendengar suara bising layaknya sebuah pasar. 4. Diikuti oleh penunggu.
Beberapa pendaki sempat melihat tanda-tanda keberadaannya penunggu Gunung Lawu. Tempat ritual malam 1 Suro. Gunung Lawu juga kerap dijadikan tempat ritual pada malam 1 Suro, atau malam pergantian tahun baru Islam. Sebagian orang biasanya akan melakukan berbagai hal. Kegiatan yang biasa dilakukan pada malam 1 Suro mulai dari sekadar berziarah ke spot-spot yang disakralkan, hingga bersemedi dan berdoa untuk meminta kelancaran rezeki maupun karir. Hal tersebut dijelaskan secara gamblang oleh Wahyu Kurnia, seorang pegiat alam yang telah berulang kali mendaki puncak Gunung Lawu. Menurutnya, menjelang malam 1 Suro, para pendaki Gunung Lawu datang dari berbagai kalangan. 6. Jalak Lawu. Beberapa cerita mengatakan, keberadaan Jalak Lawu akan datang ketika ada pendaki yang tersesat. Seolah-olah burung berwarna hitam itu menuntun para pendaki agar dapat sampai di tempat tujuan. Mitos yang mengatakan bahwa Jalak Lawu ini merupakan jelmaan dari prajurit yang mengantarkan Prabu Brawijaya ke puncak Gunung Lawu. 7. Warung tertinggi di Pulau Jawa. Selain terkenal dengan mitos hingga pasar setannya, di dekat puncak Gunung Lawu terdapat warung yang digadang-gadang sebagai warung tertinggi di Pulau Jawa. Penunggu warung ini bernama Mbok Yem. Anjay, kalau ini sih bukan penunggu, tapi si pemilik warung bangsat. Tapi tak sedikit yang heran, mengapa wanita parubaya tersebut bisa mendirikan warung dan bagaimana caranya mengangkut barang-barang ke atas. Akan tetapi keberadaan warung Mbok Yem ini menjadi surga bagi para pendaki. Tersedia makanan seperti gorengan, mie rebus, hingga camilan lainnya. Jadi gimana menurut sobat semua? Apakah kalian tertarik untuk mendaki Gunung Lawu? Itulah beberapa mitos Gunung Lawu yang beredar di masyarakat. Boleh percaya dan boleh tidak, jadi gimana menurut kalian semua? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment and share, dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.